Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batinnya dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Baik rekan-rekan guru sekalian, di video saya kali ini saya akan membahas terkait kebersihan kelas ya. Saya beri judul video ini dengan yuk peduli kebersihan kelas gitu. Karena jangan sampai ketika kita datang ke kelas kita itu hanya fokus dengan materi pembelajaran tanpa mengindahkan kondisi dan suasana kelas gitu. Tapi saya yakin rekan-rekan semua juga memiliki pemahaman yang sama bahwa ketika masuk ke kelas kita jelas ingin kelas yang nyaman dalam kondisi bersih gitu, seperti itu ya. Jadi enak kita mengajar dan mungkin tentu saja gitu siswa-siswi kita juga nyaman belajarnya. Nah, permasalahan yang saya hadapi di sekolah itu ini tidak semua tapi ya. Jadi hanya beberapa kelas. Ada beberapa kelas di antara keseluruhan kelas yang ada di sekolah saya di SMK Muhammadiyah Banjar itu yang memang ketika guru ini akan mengawali pembelajaran di pagi hari, kelas itu masih dalam keadaan kotor gitu. Dan akhirnya pembelajaran kan jadi terlambat. Karena pasti guru yang masuk di pagi hari itu di jam pertama itu akan meminta untuk membersihkan kelasnya terlebih dahulu gitu. Jadi pagi-pagi tuh sibuk dulu nanya ini siapa nih yang piket kenapa kelasnya belum dibersihkan. Jadi akhirnya pembelajaran tuh terlambat gitu kan. Mungkin 10 sampai 15 menit baru bisa memulai pembelajaran seperti itu. Nah, akar masalahnya apa? Ya jelas lah ya siswa yang mendapat jadwal piket di hari sebelumnya itu tidak melaksanakan piket ketika pulang sekolah. Jadi ya gitu deh. Beberapa dari siswa itu kurang bertanggung jawab. Jadi langsung saja capcus pulang setelah kegiatan pembelajaran padahal misalkan dia itu mendapatkan tugas piket pada hari itu. Tuh ya. Harusnya kan piketnya itu baiknya itu pulang sekolah. Jadi pagi-pagi itu kelas sudah bersih gitu. Dan hasilnya kelas tuh kotor, sisa-sisa sampah masih berserakan di atas meja gitu, kadang di kolong bangku sering kali seperti itu. Dan memang itu habit yang ternyata susah untuk ini juga ya, susah untuk dihilangkan bagi sebagian siswa itu dan tapi dengan bagaimanapun jangan sampai kita kalah gitu dengan kemalasan siswa untuk bersih-bersih. Jangan sampai kita membiarkan siswa yang memang tidak disiplin dalam kebersihan itu seenaknya, itu nyimpan sampah sembarangan, tidak melaksanakan piket, kursi meja berantakan seperti itu ya. Baik. Nah, solusi penanganan masalahnya yang kami coba itu pertama nih, guru mapel di jam terakhir itu membantu mengawasi siswa yang melaksanakan tugas piket sampai pelaksanaan piket kebersihan selesai. Memang sih ya, it needs an effort and it needs a patience. Tentu saja it needs patience, perlu kesabaran juga gitu. Harus menunggu siswa 10 sampai 15 menit padahal ini sudah selesai jam pelajarannya gitu. Tinggal pengennya mungkin udah santai, udah pengen rehat dulu apalagi guru yang mengajar jamnya banyak gitu kan. Ini ya lumayan melelahkan juga, exhausting, tapi ya bagaimana lagi gitu. Ini adalah salah satu upaya kita untuk mencegah kebiasaan buruk siswa supaya tidak bersih-bersih itu jangan sampai jadi kebiasaan yang mendarah daging gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, di semua bidang guru mata pelajaran ini wajib mengingatkan kebersihan. Jadi setiap jam belajar itu guru-guru wajib mengingatkan jangan sampai membiarkan ada sampah atau apa, tetepnya gurunya nyantai gitu ya, udah istilahnya easy going, udahlah nggak usah terlalu dipikirkan sampah segitu mah biarin aja gitu. Nah itu jangan sampai kita berpikir seperti itu. Dan di sekolah diwajibkan setiap guru itu wajib mengingatkan kebersihan, walaupun mungkin 5 menitan gitu nggak apa-apa ngambil waktu. Kolong meja itu biasanya nih habis istirahat pertama itu kan masih aja ada di situ
apa bungkus-bungkus snack, bungkus makanan gitu ya di kolong sampai jadi mumi di dalam kolong bangku itu ya. Itu luar biasa. Gurunya harus sabar dan harus leukeun, harus rajin mengingatkan gitu ya. Nah, kemudian untuk upaya yang ketiga yang kami lakukan itu adalah melaksanakan lomba kebersihan kelas dan ini memang efeknya luar biasa gitu menurut kita. Jadi akhirnya kan kelas yang tadinya amburadul gitu akhirnya dirapikan, dibersihkan, di dekor sedemikian rupa sehingga kelasnya menjadi nyaman, lebih lebih enak, lebih bersih, wangi bahkan gitu ya seperti itulah. Tapi memang ini kebersihan kelas ini harus berlanjut karena waktu itu pernah dilakukannya kan insidental aja ya, hanya berapa bulan sekali atau pas event Agustusan kalau nggak salah. Dan ternyata setelah itu ya kembali lagi ada beberapa kelas yang memang kembali ke habit awalnya gitu. Yang cuek dengan kebersihannya kan nggak dilombain ini gitu. Tapi kelas-kelas tertentu memang sudah bagus gitu. Pas dikontrol itu sudah rapi meja kursinya gitu. Kelasnya bersih, dipel gitu ya. Itu hanya beberapa kelas saja dan memang setelah dipertimbangkan ya memang lomba kebersihan ini sepertinya harus continue gitu. Misal sebulan sekali diumumkan klaster bersih gitu ketika upacara. Nah, itu kayaknya lebih lebih actionnya lebih jelas gitu ya. Lebih konsisten, lebih istiqomah sehingga siswa juga tetap selalu termotivasi untuk membersihkan kelasnya. Seperti itu ya. Hasil yang kami rasakan ya setelah melakukan beberapa upaya tersebut, pertama ya jelas kelas lebih bersih dan nyaman, kemudian pembelajaran juga bisa diawali tepat waktu dan dapat dilaksanakan secara optimal, gitu ya. Intinya lebih enak aja, enjoy, gurunya mengajar juga nyaman, siswanya juga lebih enak kan bersih gitu tempatnya. Dan kebersihan itu seperti hal yang sepele ya, tapi ternyata itu hal yang luar biasa dan harus selalu tanpa lelah untuk dilakukan, diingatkan dan diberi contoh. Jadi jangan sampai kita sebagai guru, sebagai pendidik hanya menyuruh siswanya itu untuk melaksanakan kebersihan, sedangkan kita sendiri cuek gitu dengan kebersihan yang ada di lingkungan kita. Ya sambil jalan misalkan kita kan bisa ada sampah di depan kita pas lewat ya ambil aja dipungut, buang ke tempatnya itu menjadi salah satu contoh yang baik untuk siswanya daripada hanya sekedar menyampaikan saja. Ya jadi learning by doing and what's it controlling siswa itu nggak bisa cuma talking gitu kan anak-anak itu nggak anti nato lah no action talk only mereka itu butuh real butuh teladan dari para gurunya seperti itu. Baik rekan-rekan sekalian sharing kita kali ini cukup sekian saja ya. In the end cleanliness is our need, jadi kebersihan itu adalah kebutuhan kita bersama, jadi harus tetap selalu care dengan kebersihan, kebersihan diri, kebersihan lingkungan, kebersihan semuanya. Thank you so much, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.